sebagainya. Oke, mohon maaf lupa aku Recording in progress. Sudah kita mulai record. Nah, sebelum mulai, ini sekali lagi perkenalan. Nama aku Muhammad Fitriadi, panggilan Didi. Sekarang lulusan S1 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, konsentrasi bidang multimedia broadcasting. Untuk riwayat pekerjaan, pernah jadi guru honorer, pernah jadi marketing dan lead IT support, sampai terakhir di IT operation di PT Paragon. Dan sekarang sebagai founder dari Rubelo, ruang belajar online yang mewadahi teman-teman semua belajar di sini. Nah, aku sendiri sudah certified sebagai instruktur BNSP di 2025 dan certified public speaking. Buat teman-teman yang pengen kenal lebih lanjut, boleh banget follow di Instagram @riyadi.avergio dan di LinkedIn aku Muhammad Fitriadi, nama asli ya kalau di LinkedIn. Dan tentunya aku tidak sendiri malam ini. Aku ditemani oleh dua mamah muda. Yaitu ada Teh Adelia Lukman sebagai co-founder dari Pulse Digital Elite, yang mewadahi Alpha juga ya, sebagai kolaborator dari webinar malam ini, yang aktif sebagai virtual assistant dan sebagai host podcast dan juga voice over talent. Nah, jadi pengalamannya Teh Adel bisa dibaca oleh teman-teman, udah lumayan banyak ini. Stay-nya sekarang di Bandung, certified virtual assistant di batch 11 dan certified public speaker BNSP. Untuk kenal sama Teh Adel lebih lanjut, boleh banget follow di @adelia lukman. Kemudian untuk platform yang Teh Adel bangun sendiri ada @pulse.digitalelit. Nah, dan kita nggak cuma berdua juga, masih ada satu lagi, ini pasangannya Teh Adel nih, partnernya gitu kan. Kalau Teh Adel itu Batman, ini Robinnya nih. Batman dan Robin. Nah, ini Robinnya nih. Mbak Nurul Arifin. Lanjut ke klik. Mbak Nurul ini profesinya S1 Digital Sosiologi dan masih lanjut di S2-nya Digital Sosiologi juga. Dan pengalamannya sebagai video editor, graphic designer, virtual assistant juga, dan masih aktif sampai sekarang ya. Jadi aktif sebagai pekerja kampus, aktif juga sebagai virtual assistant atau remote worker nih. Sertifikasinya yaitu di virtual assistant juga, satu batch sama aku, batch 15. Kemudian virtual assistant di habiskerja.com di 2023. Untuk kenal Mbak Nurul lebih lanjut, boleh follow di LinkedIn-nya Nurul Arifin dan IG-nya @nuri.nurul-arifin. Oke, teman-teman semua udah siap untuk belajar bareng kita? Sebelum itu aku minta teman-teman semua open cam terlebih dahulu. Kemudian mute audionya dan boleh raise hand jika ada pertanyaan, kemudian mengisi link feedback untuk nanti akan kita kirimkan recording di malam ini. Dan jangan lupa juga follow dan like Instagram LinkedIn Rubelo, Pulse, dan LSA via Studio yang jadi kolaborator malam ini. Oke, silakan open cam semua. Kita kita mulai foto bersama. Kita dokumentasi dulu. Cara pitching sebagai social media admin atau social media manager juga bisa ya gitu. Nah, oke, kalau sudah terlihat mohon infokan. Lihat ada? Aman? Sudah terlihat ya? Aman. Sip, kalau gitu kita mulai ya. Nah, jadi ini tadi sudah diperkenalkan profil saya. Alhamdulillah kalau soal tim di social media management ini saya juga ada teman setia ini tadi Robin dan Batman ya. Yang berdua ini kami sama-sama selama kurang lebih berapa tahun ya Nurul, hampir 2 tahun ya kita membangun portofolio gitu. Dari awalnya punya portofolio masing-masing, asalnya pitchingnya juga masing-masing, cari klien sendiri-sendiri. Sekarang sudah sama-sama di bawah Alpha. Kita Alpha Team ini sudah menghandle kurang lebih
20-an lebih klien ya so far. Yang sekarang ini aktif ada 6 klien dari Indonesia, dari UK, dari US, dari Kanada juga. Dan itu semuanya memang fokus di social media management kalau kami berdua. Nah, selama ini apa sih gitu yang kami lakukan? Nah, itu yang akan di-share malam hari ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menaikkan value teman-teman lewat portofolio dan smart pitching teknik. Oke, kita mulai dengan kebingungan. Saya ingat zaman dulu pertama kali mulai profesi remote working sebagai social media manager, itu bingung ya. Waduh, yang harus dimasukin ke dalam portofolio itu apa? Gitu ya. Mau apply job di online platform seperti di Upwork waktu itu. Di mana lagi ya? Ya di macam-macam deh gitu yang waktu itu dikenalkan waktu saya ikut course yang sebelumnya gitu ya. Oke, udah bikin akunnya nih di Upwork, tapi begitu harus submit portfolio, saya bingung. Waduh, belum punya portofolionya, apa yang harus masuk di dalam portofolio itu gitu ya. Kemudian setelah saya belajar bikin kan ya, mulai overthinking, mulai insecure. Waduh, kira-kira klien bakalan suka nggak ya style portofolio yang aku bikin ini gitu ya. Udah gitu mulai overthinking lagi. Waduh, nanti pas menawarkan dirinya gimana nih? Takutnya ditolak kalau pitching, ya kan? Nah, banyak nih pokoknya overthinkingnya banyak. Nah, di antara 3 ini nih yang saya tulis di sini, ada nggak yang pernah ngerasa seperti ini teman-teman? Coba di kolom chat dulu ya. Kita ngobrol aja ya malam ini, santai ya. Kalau ada yang ngerasa seperti ini, berarti kita tos dulu. Pernah? Ya kan? Nah, perasaannya tuh gini banget ya, bingung gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya belajar ya, emang kenapa sih portofolio ini penting banget? Ternyata penting, ini senjatanya kita para remote worker, senjatanya para social media admin, para social media manager kalau mau menawarkan diri, menawarkan jasanya. Kenapa? Karena klien itu lebih percaya hasil daripada janji. Nanti saat kita ketemu sama klien atau misalnya ada kesempatan untuk discovery call, ngobrol, interview lewat Zoom seperti ini gitu ya, yang mereka tanyakan adalah, oke, ada work sampelnya, sudah pernah bikin yang seperti ini gitu ya, pasti yang ditanya tuh itu. Nah, jadi kita harus sudah siap membuktikan gitu ya, menyajikan, oh ya saya pernah bikin yang seperti ini gitu kan. Jadi bukti nyata skill, bukan sekedar klaim aja. Beda ya kalau kita cuma bilang, oh iya bisa kok gitu. Bisa kok, tapi nanti langsung dites gimana gitu. Jadi kalau memang sudah ada buktinya kan enak ya, kita langsung present ini. Seperti itu akan mempercepat proses assessment klien, jadi mereka juga akan lebih cepat percaya, oh iya benar ada buktinya. Selain itu membantu klien juga untuk membayangkan hasil kerja. Jadi kalau saat kita pitching, saat kita ngobrol dengan klien, menjelaskan sesuatu, gini loh, kita tuh mau bikin reels itu kayak gimana sih? Nah, kalau kita punya portfolio di dalamnya sudah ada contohnya, ada contoh reelsnya misalnya di situ, itu akan memudahkan klien untuk mengerti, oh reels itu yang seperti ini gitu ya, seperti itu. Satu lagi adalah menjadi pembeda dari social media admin atau social media manager lain. Coba kita tempatkan posisi diri kita di posisi calon klien. Kebayang ya, mereka memang butuh. Mereka mencari pastinya beberapa kandidat. Nah, beberapa kandidat yang mereka sudah suka secara ya hanya sekilas, itu mereka ajak untuk interview, untuk discovery call. Tapi setelah itu, mereka juga butuh sesuatu yang bisa membedakan. Yang mana nih yang stand out gitu ya? Yang mana nih yang akhirnya akan saya pilih? Nah, penentu itu, teman-teman, seringkali adalah portofolionya teman-teman. Gitu ya. Ini penentu banget yang bikin klien itu akhirnya memutuskan, oke, ini dari portonya oke nih. Ini udah ada banyak bukti-bukti pekerjaan yang pernah dia handle atau yang bisa dia lakukan. Gitu ya. Jadi ada 2, yang pernah dia handle atau yang bisa dia lakukan. Apa bedanya? Nah, kalau mau ditanya apa bedanya, boleh tanya di kolom chat. Nanti kita jawab di Q&A. Oke, isinya seperti apa sih portofolio sosial media admin itu ya? Isinya sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan sosial media. Apa aja nih? Kalau teman-teman yang memang udah berkecimpung di sini pasti sudah tahu ya, yang harus kita lakukan di awal itu apa sih? Content planning. Karena kalau social media admin itu mungkin nanti dia yang akan eksekusi apa yang ada di dalam plan ini. Tapi kalau social media manager, dia yang akan bikin plannya.
gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi kita screenshot deh apa yang pernah kita buat, tempel di portofolio. Selain itu, jauh sebelum planning tentu harus ada riset kan. Nah, market research-nya juga boleh banget sama teman-teman dicantumkan di portofolio. Jadi semuanya tinggal di screenshot aja apa yang pernah kita buat, screenshot masukkan ke dalam slide presentasi kita. Lampirkan ya konten plan yang pernah kita buat. Nah, ini saya kasih contohnya ada 2 jenis. Yang di sebelah kiri ini konten plan yang dibuat pakai Notion. Kalau yang di kanan ini konten plan yang dibuat menggunakan Google Sheet gitu. Jadi memang ada macam-macam ya. Nah, dengan kita menunjukkan beberapa preferensi seperti ini, nanti klien juga akan kita sajikan kira-kira lebih senang menggunakan yang mana nih, atau mungkin sudah familiar dengan tools yang mana nih gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita juga fleksibel. Itu bagus ya. Jadi instead of kita nunjukin hanya satu jenis aja content plan, boleh tuh menunjukkan nih kita bisa bikin lewat ini. Ada banyak ya tools yang bisa digunakan untuk membuat content plan gitu. Kalau Mas Didi biasa pakai apa Mas Didi kalau content plan? Kita langsung di ClickUp sih Teh. Jadi otomatis kalian sama project manajernya gitu kan, project manajemennya gitu. Ya. Karena itu enaknya di ClickUp sih. Asik. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar ya. Nanti di bootcampnya barangkali bisa nodong Mas Didi ya untuk ngajarin ClickUp. Boleh. Oke. Nah, terus apalagi isinya di portofolio kita, karena di dalam sosial media manajemen itu juga nggak jauh-jauh dari copywriting ya. Iya dong, kita kan mau bikin konten, di situ harus ada copywritingnya. Nah, ini kita cantumkan juga contoh-contoh copywriting yang pernah kita buat. Ini lagi-lagi saya berikan contoh 2 jenis ya. Yang satu ditulisnya formatnya seperti ini, pakai Google Sheet. Di sini biasanya ada mulai dari kode skripnya nomor berapa, judulnya, kemudian skripnya seperti apa, dan footage yang diperlukan seperti apa, itu ditulis detail, call to actionnya seperti apa, dan juga captionnya. Ada juga yang model klien tuh hanya ingin pokoknya ini aja deh, teksnya aja buat saya langsung baca nanti pas shoot misalnya gitu ya. Jadi bentuknya hanya di Google Docs seperti ini gitu. Jadi lagi-lagi tergantung preference dari klien, tapi kita juga tunjukkan bahwa kita bisa bikin berbagai macam jenis copywriting di berbagai macam platform seperti itu. Kemudian visualnya juga ya, jangan lupa ini wajib banget sih. Kalau ini situasi teman-teman juga udah kepikiran ya, oh ya dong kalau foto pasti aku harus nunjukin work sample ya. Jadi work sample-nya ini bisa berupa gambar-gambar, bisa juga link ya yang bisa diklik sehingga nanti bisa langsung ditonton seperti itu. Pokoknya tunjukkan beragam jenis, beragam variasi konten yang pernah teman-teman handle atau yang pernah teman-teman buat sendiri. Walaupun misalnya itu belum sama klien beneran, tapi kalau memang sudah pernah buat, nah itu udah bisa masuk portofolio. Artinya memang buatan sendiri ya gitu. Itu boleh banget gitu dimasukkan ke dalam portofolio. Kemudian case study. Nah, kalau case study ini ya bukti nyata keberhasilan kita ya. Jadi misalnya before after followersnya dulu misalnya baru 523, setelah sekian bulan atau sekian minggu sudah berhasil naik misalnya jadi berapa. Kemudian insight-nya juga. Kalau insight-nya itu, jadi pokoknya ini perhatikan ya teman-teman saat kita pernah atau akan menghandle akun klien, itu difoto dulu dari awal. Jadi kondisi awalnya existingnya seperti apa, sehingga nanti setiap bulan saat kita reporting itu akan kelihatan apakah ada peningkatan atau enggak. Kalau ada peningkatan kan bagus ya, bisa dibikin before after seperti ini di dalam portofolio kita. Ini sebagai bukti juga bahwa oke, ada growth gitu. Jadi apalagi nanti kalau di Instagram tuh biasanya suka ada panah hijau-hijau ke atas gitu ya kalau growing. Nah itu bagus banget untuk dijadikan portal untuk menunjukkan oh ya setelah di handle sama kita ini akunnya berhasil naik gitu. Nah itu bagus. Ini jadi jangan lupa harus selalu rajin screenshot dan disimpan, screenshot dan di save setiap progres yang pernah dicapai saat menghandle sebuah akun sosial media. Itu wajib banget ya, setiap progres. Misalnya satu postingan dia tiba-tiba melejit, dapat banyak view-nya, dapat banyak banget yang lihatnya, banyak banget yang komennya, banyak banget yang share-nya, itu wajib di screenshot sama teman-teman. Oke, nah kalau berikutnya ini gilirannya Nurul ya, format portofolio nih yang akan menjelaskan. Oke, silakan Nurul. Oke, thank you Teh. Assalamualaikum semuanya.
Waalaikumsalam. Ini kita gantian ya Teh. Teteh yang pegang. Boleh, aku stop dulu. Oke, sip. Oke ya. Tes scan. Tolong dijawab ya kalau udah jelas, sudah kelihatan. Kelihatan rumahnya. Kelihatan rumahnya. Oke, ini aman ya? Aman. Aman ya teman-teman. Oke, jadi kalau di bagian saya sudah dijelaskan semua ya sama Teh Adelia. Jadi kalau bagian saya sendiri langsung kita contoh ya. Kita langsung lihat bagaimana sih sebetulnya portofolio yang menarik yang bikin klien itu klik gitu sama kita, yang ulang kita stand out gitu ya. Gitu. Oke. Tidak tegas. Jadi sebetulnya nanti saya perlihatkan contoh punya saya juga. Oke, sip. Nah, kalau di format portofolio sebetulnya banyak. Bisa kita buat dalam PDF ringkas saja. Kalau orang dulu tuh, dulu kan kita tidak paham portofolio. Yang kita tahu namanya CV kan. CV, curriculum vitae. Tapi kan kalau kita misalnya bekerja sebagai remote worker, nggak mungkin kan cuma tulisan biasa, cuma latar belakang pendidikan, atau mungkin kursus dari mana, pendidikan apa, itu nggak mungkin bagi kita tampilkan. Jadi portofolio itu agak berbeda sedikit, jadi tampilannya harus lebih stand out dan kita menampilkan work result yang pernah kita buat seperti itu. Jadi PDF juga bisa, mau website pun bisa. Sebetulnya kalau website pun banyak bisa kita bikin. Sekarang kalau orang dengar bahasa website mungkin dibilang wah susah kan pakai coding kak. Enggak, sekarang tuh banyak. Kalau yang seperti yang saya tahu ya, seperti Canva pun kita sudah bisa bikin website. Monotion juga bisa. Bahkan untuk sekarang ya, kalau aku mau share teman-teman, kita lagi pakai tuh namanya Systeme.io. Itu udah keren banget, itu udah free. Teman-teman udah bisa bikin portofolio keren dalam bentuk website dan itu gratis. Jadi nanti aku perlihatkan nih gimana contoh bikin di sistemnya. Sekalian aja. Oke, terus contoh tampilan portofolio. Nah, kok gini tampilannya aku salah klik kayaknya. Nah, terus contoh tampilan portofolio kita stop dulu ya. Ini salah satu contoh aja. Tampilan portofolio. Kalau mau dibilang ini sebetulnya portofolio pertama kali saya sebelum sejak awal terjun sebagai VA. Sampai sekarang saya belum ubah-ubah. Jadi kalau yang lainnya tuh agak berbeda, saya lihatkan ke teman-teman. Jadi kalau mau lihat, Kak, apa sih yang saya mau tampilkan di dalam? Sementara saya nggak punya project, saya belum pernah bikin sosial media, sudah belum bikin konten biasa, saya pun begitu. Tapi kalau misalnya apa yang saya masukkan di dalam, saya buat sendiri. Jadi saya tahunya bahwa dalam konten sosial media itu apa yang kita butuh. Otomatis kita harus melihatkan, oh saya bisa bikin carousel, saya bisa bikin reel, saya bikin story. Ya itu teman-teman bikin dulu di Canva itu banyak. Itu sebetulnya lain lagi ya Mas Didi, nanti itu kalau teman-teman nanti di bootcamp bisa, nanti kita ada hacksnya gimana bikin desain sosial media, itu nanti akan saya share juga nanti. Tapi jadi kurang lebih seperti ini, backgroundnya seperti apa, kalau bisa education juga boleh ya dikasih masuk, terus work experience-nya seperti apa, ya begitulah. Terus my service-nya apa? Ini kan agak komplit ya, saya kasih masuk selain social media management, ada juga graphic design, ada email management. Tapi kalau untuk yang seperti dipaparkan tadi sama Teh Adel, kayak misalnya Upwork, itu agak spesifik lagi ya Teh. Agak spesifik lagi, karena klien itu tidak mau melihat sebanyak apa skill yang kita punya. Misalnya kalau kita cari di Upwork misalnya, terus kita sasar service yang dibutuhkan adalah social media manager. Jadi kita paparkan saja langsung. Jadi kita pitching ke klien itu jangan terlalu banyak. Misalnya kita bilang, wah saya jago desain, saya jago ini, saya bisa ini. Enggak. Langsung to the point. Jadi nggak perlu terlalu banyak. Kita bikin portofolio baru dan khusus yang kita lampirkan adalah skill kita sebagai social media management seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini. Social media management itu seperti apa? Kita jelaskan sama klien apa yang bisa kita kasih value ke dia ya. Terus apa yang bisa kita gunakan? Ini agak terlalu banyak ya. Kalau misalnya ya otomatis pasti kita bisa pegang berapa tools platform kayak IG,
Kalau perlu juga bisa pegang Facebook misalnya, LinkedIn atau apa. Kalau saya sih sendiri kalau saya masukin kayak tools-tools apa, misalnya kayak editing, ada Filmora, ada TikTok, ada CapCut, ada Canva atau Corel. Dan ini juga ini namanya beda lagi. Nanti yang betul-betul mau terjun sebagai SMM harus kenal juga ini aplikasi ini namanya kalau samanya ini aku agak lupa itu Hootsuite. Ya, Hootsuite. Jadi dia kita bisa kontrol semuanya di dalam. Mau kita lihat apa yang trending di dalam, ya begitulah. Saya lupa juga apa namanya aplikasi ini saat itu. Oke, seperti itu. Nah, seperti tadi juga sama kayak Tete, bikinkan dulu log sampelnya, kayak bikin research, analis target audience seperti apa. Jadi walaupun ini jujur sebetulnya ini betul-betul saya bikin waktu saya belum benar-benar terjun sebagai social media manager. Jadi saya cuma bikin karena saat itu kan ikut kursus ya dapat teks, bikin ini. Jadi kita sudah tahu bagannya seperti apa yang mau kita tampilkan, bahwa kita taunya bahwa menganalisis sebuah audiens itu seperti ini. Terus ini juga sama kayak yang ditampilkan tadi sama Teh Adel, bikin Instagram akunnya ya, bikin konten plannya. Kalau perlu lagi Instagram analisnya, kayak tadi itu di aplikasi yang tadi saya lihatkan itu kita bisa ambil. Jadi langsung kayak begini, ini tampilannya seperti ini di dalam, kurang lebih seperti ini ya. Terus apalagi? Kita lanjut. Nah, kayak tadi word sample agak gini ya. Jadi kita bisa bikin reel seperti apa, bikin reel seperti ini. Bisa bikin juga flyer, oke, kasih masuk juga. Tidak perlu pernah bikin, tapi merasa teman-teman saya bisa bikin di Canva, sudah capture, masukkan dalam portofolio. Nggak usah pikir, saya nggak pernah bikin Pak, ya udah bikin aja. Cari-cari gimana sampel-sampel, bikin flyer misalnya, atau bikin carousel seperti apa, masukkan di dalam sini sebagai dummy project-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti ini juga sama, masukkan, tapi kalau ini betul-betul sudah saya jalan sih sebetulnya, walau masih awal-awal sebagai social media manager. Nah, sama juga ini sebetulnya bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan dari luar saya masukkan dan saya memang saya kerjakan untuk karena saya masih full time ya, saya masukkan juga dalam sini karena saya bisa desain, saya mau memperlihatkan sama klien bahwa saya bisa bikin loh flyer seperti ini. Jadi kalau kualitas desain saya bisa kasih yang stand out kepada kalian kalau kalian pilih saya gitu sebagai social media manager kalian. Seperti ini, kebetulan saya juga pernah punya bisnis, saya masukkan juga karena kebetulan saya handle akun Instagramnya sendiri, bisa masukkan lagi dalam sini seperti itu. Begitulah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk portofolio dalam bentuk misalnya kita mau bikin yang stand out, mau pitching juga sama klien, kayak gitu ya. Oke, bentar kita kembali dulu. Oke, nah slide deck, ya kan? Apa ya? Perlu nggak kita kasih demo ini? Agak cukup nggak waktunya, Mas Didi? Tapi kayak enggak ya, nggak cukup ya. Cuman sebetulnya untuk memberitahu saja bahwa membuat portofolio tuh banyak caranya. Teman-teman berkreasi saja, mau itu bentuknya website, mau itu bentuknya cuma PDF, mau bentuknya slide deck atau presentasi ya kayak modelnya tadi itu bisa. Yang penting teman-teman berusaha stand out mungkin supaya ada nilai lebih, karena seperti yang dijelaskan tadi sebetulnya klien itu kalau misalnya pitching ke kita ataupun kita pitching ke mereka, sebetulnya mereka sudah punya kandidat lain yang sudah mereka misalnya pilah-pilah, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan value sama mereka bahwa kita yang cocok untuk kerjasama sama mereka. Seperti itu. Oke ya. Pitching, cara menyampaikan value kamu ke calon klien. Terus seperti apa ya? Seperti tadi, tampilkan, kasih hasil bahwa kita tidak usah bilang, saya bisa kerja ini loh, saya bisa bikin ini, tapi klien mau apa? Mana buktinya? Kasih lihat. Kayak tadi kan, saya pernah bisa begini, saya bisa bikin reel yang keren seperti ini, atau kalau misalnya udah jadi kayak kami ya, kita tinggal bukakan akunnya klien, ini semua akun-akun klien ini semua yang kita kerja. Jadi value yang bisa kita kasih adalah seperti ini, misalnya, seperti itu. Jadi bukan sekedar jualan, tapi menaruhkan solusi untuk masalah ke klien. Jadi kalau misalnya klien saya ini lagi masalah loh, misalnya dalam artian saya tidak tahu bagaimana kembangkan atau growing akun saya, karena saya merasa saya posting setiap hari pun tidak
tidak akan meningkat. Jadi kita bisa misalnya kasih, misalnya kayak aku ya, bilang, oh kita ini bisa ditingkatin kualitas kontennya, mau nggak kita tingkatin? Jadi saya bikinkan brand guidelines-nya, misalnya bikinkan brand guidelines, mau nggak dikasih naikin value-nya, misalnya semua tampilannya kita ubah dari nol, mau nggak seperti itu. Jadi makanya misalnya kita bikinkan dulu ini brand guidelines, brand konten, style guides-nya yang bisa kita kasih ke kamu mau nggak dikasih beginiin? Kalau mau, ayo kita kerjasama seperti itu. Ya, jadi pada saat kita pitching itu mindsetnya adalah bukan untuk wah kita dapat pekerjaan nih, wah kita mau dapat uang nih, bukan ya. Tapi mindsetnya adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi dulu deh gitu. Jadi kitanya memang benar-benar harus menunjukkan bahwa kita ini care loh. Itu loh yang jadi pembeda nanti dengan kandidat-kandidat lain biasanya. Iya, jadi klien itu bisa merasakan loh, bisa ada sense-nya. Jadi gimana ya? Seperti jodoh-jodohan ya, benar ya sih, seperti jodoh-jodohan antara kita dengan klien tuh ya memang harus ada chemistry-nya. Jadi akan terasa kalau memang kitanya juga genuine dan kitanya ngerasa klik ya sama mereka gitu. Aku mau nih bantuin dia, aku pengen banget nih, begitu lihat akunnya, begitu ngobrol, oh masuk ya, yuk apa ya yang bisa kita lakukan gitu, apa sih yang bisa kita bantu. Jadi mindsetnya tuh di situ dulu gitu kalau pengen sukses dalam hal pitching ke potensial klien. Nah yang paling pertama, yang paling efektif formulanya adalah kenali dulu kliennya ya. Jadi seperti saya dan Nurul ini biasanya begitu ada yang reach out, yang kami berdua lakukan adalah langsung profiling dulu, langsung riset dulu bisnis mereka. Mulai dari ini niche-nya apa sih nih, calon potensial klien kita ini apa sih niche-nya, pain points-nya kira-kira apa, kita teliti semuanya ya. Sebelum itu sebelum kita discovery call dengan klien. Jadi biasanya mereka, alhamdulillah kalau kami berdua ini kliennya reach out langsung lewat Instagram. Mereka biasanya DM, halo bisa minta tolong untuk handle sosial media saya kah? Biasanya gitu ya. Oke, sure, boleh. Apa kebutuhannya? Biasanya kalau di DM, di chat, kita baru nanyanya seperti itu. Apa kebutuhannya? Ya, cuman untuk posting seminggu 3 kali, kemudian juga dibantu untuk content creating-nya, dibantu untuk engagement-nya. Oke, kira-kira apa yang jadi goals-nya? Nah, itu juga yang harus ditanyakan. Karena kita harus kenal ya, dia apa sih tujuannya dengan sosial media ini. Tujuannya ya hanya untuk awareness aja, misalnya. Ada juga yang bilang, tujuannya saya untuk cari leads, supaya nanti bisa jualan produk saya. Nah, itu harus jelas-jelas kita ketahui di awal. Sebagai ini ya, pengelolaan ekspektasi gitu, ekspektasi calon klien apa sih, sehingga nanti pada saat kita pitching, kita present nih apa yang bisa kita jadikan solusi untuk mereka, itu pas tepat sasaran gitu. Jadi kenali dulu, riset dulu, dan itu di DM biasanya baru segitu ya. Nah setelah itu baru deh kita tawarkan, oke, kalau begitu saya akan coba bantu ya. Kalau secara sekilas saya lihat, nah ini contohnya di sini ada hook gitu. Kita tunjukkan insight dari akun mereka aja dulu gitu kalau paling gampang. Kalau saya lihat engagement reels di brand Bapak nih masih rendah ya, atau misalnya kalau dari segi desain ini masih bisa ditingkatkan loh Pak, karena nanti bisa jadi daya tarik secara visual ya, jadi visual hook misalnya. Jadi hal-hal yang sudah kita perhatikan itu yang kita sampaikan ke mereka. Kalau mereka setuju, approve, oh iya betul, memang betul itu yang jadi kendala saya. Nah itu udah mulai klik ya, kalau seperti itu udah mulai dapat klik ya. Ya, langkah selanjutnya adalah tawarkan solusi. Nah bagaimana kalau saya siapkan dulu satu presentasi itu ya, saya siapkan dulu satu proposal, nanti saya akan present sambil kita call, sambil kita zoom gimana. Nah itu baru tawarkan untuk ngobrol lebih lanjut lewat zoom call, yang lewat discovery call. Nah sambil nunggu waktu, misalnya kita janjian 2 hari lagi atau 3 hari lagi atau minggu depan gitu ya, tergantung available-nya kapan, sambil kita siapkan tuh proposalnya, kita tawarkan ide-ide konkret. Misalnya kita bikinkan content series, kita bikinkan campaign, optimasi posting lah, apa semuanya, tapi yang konkret gitu ya, yang memang bisa kita jelaskan nanti dengan contoh-contoh yang sudah pernah kita buat gitu. Dan nanti di sini akan berperan juga portofolionya. Nanti portofolionya kita sertakan di dalam proposal itu. Tapi jangan lupa nanti formula yang paling akhir pada saat pitching itu adalah call to action-nya juga. Jadi jangan cuma present solusi, present portofolio kita, tapi juga udah aja gitu ya. Call to action-nya tuh harus kuat juga. Jadi langsung ajak mereka, para potensial klien ini, untuk ke langkah berikutnya.
Jadi setiap ending saat kita call itu harus selalu ngajak meeting selanjutnya kapan, atau enggak apakah barangkali mau try out dulu, kita bisa kasih trial loh, kita kasih trial 2 hari misalnya gitu, atau 1 minggu gitu ya, atau mungkin langsung ke kontrak kalau memang udah feelingnya dapet gitu, udah langsung connect ya, di arah pembicaraannya tuh ya oke, positif banget si kliennya, oke, itu boleh banget langsung bicarakan kontrak. Nah biasanya soal harga, soal dealing bayarannya itu juga dibicarakan pada saat call itu atau berikutnya gitu ya. Jadi pada saat teman-teman buat portofolio itu jangan ada harganya dulu. Nah ini ada di slide berikutnya ya. Di slide berikutnya ini ada do's and don'ts ya. Nah, do's and don'ts pada saat pitching. Apa sih yang wajib dan jangan dilakukan saat pitching ke calon klien? Yang wajibnya adalah personalize pesannya. Seperti tadi Nurul cerita, apalagi kalau di platform seperti Upwork, itu memang nggak bisa kita kasih portofolio kita yang lengkap, yang banyak banget skillnya. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar memang apa pekerjaan yang dibutuhkan di situ, itu yang kita buatkan lagi satu portofolio khusus. Gitu. Nah, di sini kalau pitchingnya misalnya sebagai social media manager, sebagai social media admin, dan kliennya memang cari itu, boleh nih kita keluarkan tadi si porto yang besarnya itu. Tapi pada saat apa? Pada saat misalnya kita lagi discovery call ya, itu halaman-halaman yang nggak relevan ya bisa di skip aja. Jadi memang kita tunjukkan yang ini contoh reelsnya, ini contoh yang pernah saya bikin desainnya, ini contoh konten plannya gitu ya. Jadi kalau yang lain-lain, kalau dia nggak nanya, ya udah nggak perlu di present juga. Bisa seperti itu tuh teman-teman. Gitu. Karena memang spesifik sih ya, klien tuh rata-rata memang hanya menanyakan yang dia butuhkan. Gitu. Tapi bagus juga kalau kita kasih yang lengkap. Karena saya juga pernah dapat pengalaman kasih aja gitu ya si porto yang lengkapnya, ternyata dibaca juga tuh, dan satu waktu si klien mungkin dia inget ya, saya perasaan pernah baca di porto kamu pernah handle ini juga ya, email ya, bisa ya, oh bisa, oh ya memang bisa, oke, jadi dia ada bagusnya juga kita menunjukkan yang lengkap, karena suatu saat si klien butuh, dia akan ingat oh ya bahwa kita bisa gitu ya, dan itu sudah ada juga buktinya di dalam portofolio. Kemudian bicaranya bahasa bisnis ya, bukan teknis doang. Apa nih maksudnya ya? Jadi kita harus ingat bahwa di sini calon klien itu juga kan butuh kita untuk mensupport bisnisnya dia gitu ya. Jadi jangan juga di porto kita tuh pada saat kita pitching tuh kita hanya ngomongin, jadi cara bikin reels itu yang pertama kita harus shootnya angle-nya begini gitu ya, kemudian dia nggak butuh itu. Jangan ya. Iya, justru karena dia butuh orang yang bisa, yang paham, karena dia nggak mau mikirin hal-hal teknis gitu. Jadi kita bicaranya adalah tentang dengan reels yang berkualitas akan membantu meningkatkan view. Kalau view-nya sudah bagus, nanti akan banyak leads yang masuk. Ada leads yang masuk, tinggal di nurture dengan baik, itu nanti bisa convert jadi orang-orang yang mau membeli produk Bapak gitu ya. Jadi kita bicaranya bahasa bisnis yang membuat mereka terbuka. Oh oke, benar ya. Jadi memang kekuatan sosial media, kekuatan konten dengan bantuan kita itu akan membantu bisnisnya growing gitu. Dan itu harus kita sampaikan dengan percaya diri. Singkat dan jelas, maksimal 5 menit aja untuk first pitch gitu. Jadi kalau kita di DM ya biasanya itu jangan ngobrol kepanjangan di DM, jangan sampai keluar harga di DM, ajak discovery call ya, kalau untuk pitching pertama itu biasanya di DM atau di chat ya. Nah pitching yang berikutnya adalah pada saat discovery call, saat kita present proposal dan juga portofolio kitanya dikasih lihat ke dia gitu. Nah don'ts-nya adalah jangan langsung ngomongin harga ya. Terus jangan kirim portofolio yang mentah tanpa konteks gitu. Jadi portofolionya yang ya itu tadi segala ada, nggak ada konteksnya. Jangan overclaim juga, janji-janji yang nggak realistis. Misalnya, kalau bekerja dengan saya, Bapak dijamin masuk surga. Kan nggak gitu juga ya. Overclaimnya nggak kira-kira. Kalau atau bilang sama klien, kalau bekerja sama saya kamu bisa dapat $1,000 loh, atau $2,000 dari konten kamu. Jangan. Dan nanti kalau ditagih gimana ya, bisa nggak? Kok saya nggak bisa achieve itu sebulan ini? Iya, jadi yang terukur. Jadi kalau ngomongin apa ya,
goals, kemudian nanti ada KPI, itu bukan di dalam pitching ya, itu nanti kita bicarakan bersama justru setelah kontraknya yang ada. Setelah ada kontrak baru nanti kita ngobrolin, oke, kita duduk bersama lagi, meeting pertama lagi, onboarding, apa yang mau dicapai dalam sebulan pertama, ingin ada growth-nya yang nyata, apa, misalnya followersnya pengen udah naik deh 10 aja udah cukup misalnya, ya oke, sepakati bersama gitu. Atau ya udah, kita mungkin bisa sampaikan ke klien bahwa wah, kalau dalam waktu sebulan belum tentu nih bisa terlihat growth yang signifikan, minimal 3 bulan yuk kita jalan bareng-bareng, dan dari situ nanti kita lihat apakah akun ini memang masih bisa growing atau mungkin nanti harus ada langkah-langkah tertentu yang kita buat agar si akun ini bisa berkembang gitu. Jadi itu aja ngomongnya. Jadi kita nggak overclaim tapi juga nggak terkesan kayak yang wah lu nggak bisa apa-apa gitu ya, kayak gitu gitu. Jadi tetap moderate lah gitu. Di tengah-tengah kita merendah untuk meningkatkan mutu tapi juga nggak terlalu overclaim seperti itu. Pokoknya sekali lagi bicaranya harus memang dengan percaya diri ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, kita next ya. Nah, ini contoh. Ya, contohnya ini masih contoh biasa lah, standar ya. Ini nanti masih banyak yang bisa kita ulik lagi, dan nanti di bootcamp sebenarnya kita bakal ngobrol lebih banyak lagi nih, terutama nanti ada modul yang membahas tentang cara untuk mendapatkan klien ya. Di situ kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih. Tapi ini contohnya kayak gini di kalau pitching script nih. Jadi biasanya di DM tuh kita ini kalau misalnya kita DM tuh jadi bisa macam-macam ya. Pitching tuh kita bisa pitching dengan outbound. Jadi kita yang kontak duluan mereka. Ada yang kalau misalnya ada yang nanya berarti inbound, kita yang akan menjawab gitu. Kalau ini contoh kalau kita misalnya menawarkan gitu ya, kita bisa ketik seperti ini, halo, ingat ya, salam sapa sopan santun tuh wajib banget. Saya sering banget lo nemu sekarang yang DM tanpa ada mbak bibu bebo sopan santun, langsung saya mau nanya ini dong. Halo, siapa ini? Jangan ya. Tetap ya harus ada selamat malam, halo apa kabar, perkenalkan nama kita, nama saya Adelia. Saya perhatikan konten brand Bapak punya potensi besar nih Pak. Puji dulu ya, kasih pujian yang tulus. Luar biasa, bagus ya. Nah, kalau dilihat-lihat saya cek ini saat ini engagement di sosial media Bapak sekitar 2% loh, dan ini masih bisa ditingkatkan dengan apa misalnya gitu ya. Sebenarnya saya punya ide campaign yang relevan nih untuk audiens Bapak. Contohnya misalnya dibuatkan ini bagus nih Pak gitu ya. Kalau misalnya Bapak mau lihat, ini beberapa contoh konten yang pernah saya buat, dikirim gitu ya. Apakah Bapak Ibu terbuka untuk diskusi lebih lanjut minggu ini barangkali ya. Jadi secara ramah lah ya, dan itu tunggu dulu dia jawab gitu, jangan drudut kirim gitu ya. Jadi tunggu dulu dia jawab apa, kita balas lagi gitu. Seperti itu, ini contoh lah ya, ini contoh seperti ini. Ada banyak contoh lainnya, nanti kalau misalnya obrolannya udah lebih panjang, kita bisa mainkan juga sisi emosionalnya, kita bisa mainkan sisi psikologisnya gitu, si potensial klien ini, sampai akhirnya dia oke deh, yuk kita call aja dulu gitu. Nah, lucunya kalau belakangan ini kita dapat kliennya justru yang nggak sabaran ya Nurul ya. Jadi yang modelnya tuh yang oke, bisa mulai kerja besok apa? Nggak ada lagi pitching ya. Pokoknya saya mau siap nggak? Saya mau kerja. Pokoknya besok udah jalan aja gitu. Ya, tapi itu didapatkan dari apa teman-teman? Dari word of mouth. Jadi klien-klien yang memang sudah dapat rekomendasi gitu ya, kenal kitanya karena memang sudah kenal dari temannya. Jadi dia udah lihat gitu, sudah ada. Jadi portofolionya bukan lagi kita yang present, tapi dari hasil nyata yang ada di akun temannya dia gitu, orang yang dia kenal. Jadi pas dia lihat, oh ini bagus hasil kerjanya, siapa sih gitu, social media manajernya, dikasih kenal lah gitu kan ya, word of mouth itu namanya, dari mulut ke mulut. Jadi biasanya kalau yang seperti itu mereka akan reach out langsung, DM ke kita, udah langsung bilang, hey saya dapat rekomendasi dari ini, boleh nggak kita ngobrol? Oke, pas ngobrol itu langsung discovery call, langsung kerja besok bisa nggak? Betul, sering banget seperti itu.
Iya. Agak-agak berbeda ya. Kalau misalnya dia, kok sekarang nggak pernah bikin lagi Kak? Atau mungkin yang perhatikan kita di akun-akun sosial media kita ya, kok udah nggak aktif lagi, cuma ada di belakang, tapi kita nggak tampilin lagi karena faktor kesibukan juga dan segala macam, karena rata-rata klien yang approach ke kita gitu. Jadi agak berbeda ya. Jadi itu enaknya karena kita udah bangun personal branding kita, result kita udah bagus dari mulut ke mulut. Kayak apalagi mereka rata-rata malah yang bertanya ke temannya, misalnya ada salah satu akun yang growingnya udah melejit, dari ada misalnya dari klien kami ya, dari 5.000 sudah sekarang udah 60.000 lebih, udah hampir mendekati 70K. Jadi dia pasti bertanya, kok bisa akun kamu se-growing itu? Siapa sih yang handle? Kamu handle sendiri ya? Kamu yang handle editing sendiri? Pasti otomatis dia bilang sama temannya, oh bukan, aku tuh nggak jago editing, tapi aku punya tim yang tanganin itu. Langsung, oh boleh dong kenalin saya, yang kayak begitu ya rata-rata teh. Kenalin saya, jadi akhirnya dikasih kontaknya dan gitu. Jadi enaknya itu kalau kita udah dari mode ke mode gitu, dan pekerjaan kita sudah kelihatan langsung resultnya. Yes, dan pastikan portofolio teman-teman juga formatnya selain yang tadi Nurul jelaskan, bisa bentuknya ada slide, ada juga website. Kalau lebih stand out bikin website, kita sih lagi pengen bikin website juga, dan ya, tapi juga bisa lewat sosial media teman-teman. Jadi di Instagram, di LinkedIn itu adalah satu bentuk portofolio juga. Jadi di situ memang harus betul-betul ya diisi dengan segala hal yang menunjukkan kita, mulai dari kinerja, kemudian bukti pekerjaan, testimoni, kemudian personality. Itu semua adalah portofolio kita yang bikin orang, potensial klien tuh bisa lihat dan akhirnya menentukan pilihan ya. Jadi bentuk-bentuk portofolio itu bisa macam-macam jadinya. Oke, nextnya kita next ya. Oh, organization. Ya, kebetulan di kolom chat juga kelihatannya udah ada yang nanya ya Mas Didi. Banyak ya. Ya, udah ada yang nanya nih, pas banget nih. Oke, ini dari Mbak Adriani Putri nih, udah nanya nih. Aku bacain ya. Hai Kak, sorry premature question, my answer later. Waduh, ini mixing English ya. Berhubung kita menawarkan diri sebagai SMM, is it okay to reach out to our potential clients through DM, or better we try to find the direct business owner through LinkedIn? Since we don't know if they actually already have an in-house SMM, gak tahu, aku kayak ragu-ragu, takut nyinggung kalau SMM in-house-nya baca DM aku yang lagi menawarkan diri. Nah, thanks ya. Silakan ada. Oh iya biasa. Sering banget ya kita dapat kayak begitu. Kita sering nemu. Sering nemu. Kita lagi tanganin klien, tiba-tiba ada masuk via pitching, langsung kita tunggu nih jawaban. Biar kalian yang menjawab. Ya, it's okay ya. Jadi kita nggak perlu overthinking. Waduh, ini jangan-jangan yang nanti baca saya pas reach out tuh tim SMM-nya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, kita tinggalin aja. Ya. Berarti kan move on to the next ya. Jadi intinya gini, saat kita berusaha untuk menawarkan diri, saat kita berusaha untuk visible di luar sana, kalau memang jalan yang dipilih adalah dengan reach out, dengan cold DMing, it's okay, and it is also working. Tapi kalau kita berdua sekarang tidak menjalankan cold DMing, tidak ya, ada formulanya sendiri. Nanti itu di bootcamp akan diajarkan caranya. Nah, kalau memang mau outreach dengan cara ini, it's okay, tetap kita aiming misalnya per hari 10 atau 20 account calon potensial klien, dan chatnya jangan dilihatin dong dulu. Ya, lupa, sorry. Tutup dulu dong, stop screen dulu bentar ya, sorry ada pekerjaan mendadak. Dia sambil ngerjain tugas ya, sambil ini. Ya, lanjut ya. Iya, jadi tetap ya, kalau misalnya memang mau cari kliennya lewat outreach, cold DMing, ya formulanya kan setiap hari harus kita kontak 10 atau 20, dan itu harus memang konsisten. Dan setelah itu di tracking, pakai tracker ya, bikin tracker sendiri, pakai Google Sheet, atau mungkin cari lah di online juga banyak, atau pakai tools, bikin di Notion, bikin di ClickUp. Yang pasti semua yang kita reach out itu harus di track. Sudah berapa kali kita nge-DM dia, ada responnya enggak gitu. Tuh, dan dikasih
dikasih jangka waktu ya supaya nggak kelihatan kayak gengges banget nih terus-terusan tiap hari di follow up. Nah lama-lama di blok juga nanti kita sama si calon kliennya itu. Jadi seperti itu, dan nggak usah pakai mikir wah jangan-jangan nanti yang bacanya tim SMM-nya. Itu oke kalaupun emang tim SMM yang baca ya udah gitu kan ya. Tapi ada cara juga untuk melihat apakah orang ini sudah di-handle sama tim atau belum. Kelihatan kok biasanya ya. Kalau yang sudah di-handle sama tim tuh biasanya rapi gitu feeds-nya ya. Terus komen-komennya dijawab, semuanya ada gitu. Dan postingannya juga rutin. Itu kok kelihatan. Dibandingkan yang masih acak-adut, nah itu biasanya mostly memang belum punya tim. Kalaupun punya tim, biasanya dia tetap masih mau handle sendiri. Kayak klien kita juga ada yang seperti itu ya. Udah ada kita tapi dia enggak, biar aku aja yang ngedit, aku aja yang posting. Baik gitu ya. Baik. Jadi kita handle yang lain aja, nggak usah kita handle yang lainnya gitu kan. Jangan pundung kalau nggak dikasih akses. Tapi kelihatan kok, kelihatannya. Jadi memang biasanya yang akunnya masih di bawah 1.000, misalnya masih kayak di bawah 3.000, terus masih bentakan feeds-nya, ya itu biasanya yang masih belum ada timnya gitu ya. Berikutnya dari siapa lagi Mas Didi? Dari Mbak Wati Nurhayati. Oke, Teh Adel. Nah ini kayak Teh Adel langsung nih. Oh ya, mau menjawab ya Mbak Adriani. Oke. Teh Adel, kalau isi dari proposal yang dilihatin ke klien isinya harus apa aja? Aku seringnya gagal after DC nih. Nah apa nih DC nih, Deddy Corbuzier? Seperti recall ya. Kalau Mas. Kan. Oh ya, barangkali diskoneksi gitu kan. Donald Coro. Donald Bebek. Ya. Oke. Kita ini aja deh, ngobrol aja yuk, Wati. On mic aja yuk. On mic aja, yuk. Apa biasa kendalanya sih kalau sudah desperate call tiba-tiba kayak di ghosting gitu ya? Sering. Kenapa? Adel, aku tuh yang pasien yang astagfirullah, pasien. Kok inget pasien rumah sakit? Kita nggak pasien nggak apa-apa. Kita buka konsultasi kok Mbak Wati. Tenang. Yang klien yang dari Aussie itu loh. Aku kayaknya di ghosting deh kalau itu yang itu. Yang itu habis discovery call itu dia nggak ada kabar lagi, menghilang begitu saja. Okay. Nah waktu discovery call apa yang terjadi, yang diobrolin apa aja? Nah emang aku tuh karena emang bahasa Inggrisnya acak-acakan. Mungkin dia nggak puas mungkin kali ya dengan jawaban yang ini Ajeng loh. Ajeng ini. Oh iya Ajeng. Nah yang jawaban dari Ajeng teh mungkin dia nggak puas, terus dia emang nanya apa ya mungkin kurang puas aja dengan jawabannya, kayak misalkan apa sih yang bisa kamu kasih buat kita gitu, buat perusahaan kita apa gitu. Ya karena gugup atau apa, jadi ya sedikit berantakan lah jawabannya. Habis dari itu dia nggak ada kabar lagi gitu. Oke. Jadi pertanyaannya apa yang harus disiapkan ya pada saat discovery call, kemudian termasuk isi proposalnya harus apa aja gitu ya. Tapi bahkan ya, jadi makanya benar-benar make sure pada saat potensial kliennya DM, di situ ditanyakan dulu ya, dia kebutuhannya apa, ekspektasinya apa, goalsnya apa, kemudian kenapa mencari virtual assistant atau mencari social media manager. Apakah sebelumnya sudah pernah punya? Kalau sudah pernah punya, kenapa gitu ya mencari lagi? Apa yang dulu misalnya nggak berhasil dilakukan, what didn't work before, itu ditanya juga sama mereka. Nah baru setelah itu janjian untuk discovery call. Nah yang harus disiapkan itu adalah tadi dari yang udah hasil dicatat itu semua masukin aja ke ChatGPT ya. Terus akunnya juga di screenshot, masukin ChatGPT. Kemudian apa lagi, hasil riset misalnya perusahaan dianya setelah di googling sama Ajeng ada misalnya keluar ya semua info tentang perusahaannya, masukin ChatGPT. Kemudian promptnya ke ChatGPT itu kita bilang bahwa saya punya potensial klien dan ini profilnya, ini akun Instagram dia dan dia minta saya untuk handle.
kira-kira apa yang harus saya present sebagai proposal awal pada saat discovery call dengan dia. Nah, itu nanti akan keluar semua. Kayak bahasa Inggris, supaya nanti pas discovery call itu bisa jadi contekan kita. Itu yang dimasukin ke dalam proposal. Biasanya nanti hasilnya adalah akan ada market research-nya. Market research-nya ini nanti sama Ajeng dilengkapi juga dengan kompetitor ya. Jadi kita riset sendiri juga, selain dari hasil dari ChatGPT itu, kita riset juga. Kira-kira kompetitornya siapa aja itu dimasukin nanti, supaya dia bisa ada gambaran. Kalau kita mau sukses nih, misal contoh ini, kompetitor kamu yang udah lebih oke gitu ya, sosial medianya ada ini. Formula yang berhasil di akun mereka adalah konten yang seperti begini. Saya bisa bantu bikin yang seperti ini, gitu. Terus di dalam proposal itu juga bisa dimasukkan KPI-nya ya. Jadi nanti kita bisa sepakati misalnya dalam waktu kontrak 3 bulan dengan jumlah konten sekian, misalnya sehari 2 misalnya, atau seminggu 4 konten, atau sebulan misalnya 20 gitu ya. Nanti outcome yang bisa kita harapkan adalah misalnya growth yang begini. Lalu boleh harganya, masukin harganya di situ aja. Nah, itu semua kan dikirim duluan, atau mungkin pas lagi discovery call baru di present. Tapi Ajeng juga itu udah harus bikin skenario, udah bisa nebak gitu, kira-kira apa yang akan ditanya nih. Kita udah harus jeli juga, udah harus peka, wah ini pasti nanti saya ditanya tentang ini. Dan itu ketahuan kok ya. Kalaupun enggak, lagi-lagi minta ChatGPT untuk generate. Kalau dengan profil klien seperti ini, kira-kira nanti saya akan ditanya apa aja ya pada saat discovery call. Itu ada kok. Itu bakalan keluar. Nah, pas lagi discovery call, jangan jauh-jauh juga dari ChatGPT. Jadi pada saat klien nanya, langsung kita ketik pertanyaannya. Keluar jawabannya, itu yang kamu baca. Karena bahasa Inggris kita kan belum fasih ya, belum lancar ya. Kalau jawab dalam bahasa Indonesia bisa lancar, bisa langsung otaknya connect untuk jawab. Tapi kan belum translate dulu di otak gitu ya. Jadinya keluarnya a, i, u. Kalau udah kayak gitu, kliennya mikir, ya ini kendala bahasa atau emang orangnya yang nggak bisa jawab ya gitu. Nah, sekarang kalau kliennya udah seperti itu, jangan overthinking juga. Ya, jadi tetap setiap selesai pitching itu harus ada follow up. Follow up-nya say thanks dulu minimal 1 jam setelahnya. Kita say thanks lagi, terima kasih tadi sudah sempatkan waktu, dan yuk kita jadwalkan untuk meeting keduanya kira-kira bisa kapan. Itu langsung diminta meeting keduanya kapan, atau misalnya jawabannya itu kapan, jadi supaya kita nggak di ghosting. Jadi minta jawaban jelas, baik saya mau digunakan jasanya atau tidak, minta kejelasan aja, kira-kira akan memberikan jawaban kapan. Dan klien biasanya juga fair ya. Oke deh, kalau gitu saya kasih jawaban 2 hari ke depan ya, apakah saya akan hire kamu atau enggak. Gitu. Dari awal kitanya yang minta kejelasan gitu, supaya nggak di ghosting. Nah, kalau udah seperti ini, sebenarnya masih bisa follow up terus. Jadi terus aja, misalnya setiap dia masih posting apa, Ajeng tetap komen, tetap like, tetap DM, dengan nggak usah nanyain lagi kerjaan lah, udahlah gitu ya. Mungkin kalau dia kerjaan udah lewat, mungkin dia udah hire orang lain. Tapi itu dijaga aja terus networkingnya, karena kita nggak pernah tahu ya, suatu saat nanti dia bakalan butuh kita kah, atau rekomend kita ke orang kah gitu ya. Karena setelah kita menjalin komunikasi dengan dia, menjalin networking, oh ternyata asik juga nih orangnya Ajeng gitu ya, baru dia realize, wah tau gitu kemana saya hire aja ya gitu. Setelah udah lama kenal, ternyata asik geningan gitu ya, gitu. Gitu ya Ajeng ya. Oke, thank you. Siap ya, ada terima kasih. Mau nambahin? Aman sama aja. Karena mau nambahin? Oh boleh. Kayak contohnya tadi yang dibilang Teh Adel. Bahkan kalau kita mau bagi pengalaman, kalau Teh Adel juga ya, sama kayak aku juga. Bahkan walaupun kita nggak di hire sebagai klien, kita malah bisa jadi akrab, bisa jadi teman, bisa jadi teman sharing, bahkan jadi teman collab. Mana kita tahu kan? Jadi partner ya. Dari partner malah. Jadi nggak usah putus silaturahmi. Jadi apalagi kalau kita pundung dia kan tolak aku gitu, nggak apa-apa, jalin kerjasama. Gimana dengan bisnis kamu sekarang, bagaimana perkembangannya, apa
bisa saja kalau dia lagi ditanganin sama VA mungkin ya, salah satu VA atau salah satu SM, saya nggak puas nih sama VA saya sekarang atau SMM saya sekarang, kamu gimana sekarang, kerjanya gimana, kan bisa jadi seperti itu juga. Seperti ya. Dan kalau sekali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, seminggu nggak dijawab, kita tuh juga jangan overthinking ya. Ada orang-orang yang memang sesibuk itu nggak pernah buka DM. Jadi kalau misalnya kita belum jawab atau apa, ada banyak cara untuk mengingatkan dia. Misalnya pas dia posting story, kita like story-nya. Jadi dia ingat, ada Ajeng, oh iya aku pernah diisi sama dia gitu kan ya. Gitu. Oke, masih sering ya. Tapi kelihatan kan di situ kalau udah dilihat atau tidak kan. Nggak apa-apa, terusin aja ya. Kita niatkan untuk jalin networking aja lah, bukan kayak kesannya tuh ngemis kerjaan gitu ya, nggak usah gitu. Kalau kita juga punya skill yang nyata ya, kita pedenya di situ aja. And in the end pasti kita akan nemu jodohnya kok, nemu jodoh kliennya ya. Kalau yang kemarin itu belum jodoh ya udah gitu. Ya, move on lagi. Jodoh pasti bertamu ya kan. Iya. Oke. Kalau nggak Oke, yang lain ada mau pertanyaan lagi?